Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robani dimanapun antum berada. Jazakumullah khairan untuk antum semua yang masih tetap setia bersama di 91,1 FM, dan untuk antum pemirsa Kampar Mengaji TV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita ini, ataupun dimanapun antum bisa menyaksikan siaran kita ini. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah dan uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini tersambungkan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Baik, generasi Robani dimanapun antum berada, dan juga pemirsa KN TV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita ini. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program terbaru kita, ataupun program yang sebenarnya bukan baru-baru sekali, sudah lama kita selenggarakan, sudah melewati 2 episode, dan untuk hari ini kita kembali dimudahkan untuk bersama guru-guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio, yaitu program Diktat Dialog Keilmuan bersama Ustadz. Dan untuk kesempatan hari ini atau pagi hari ini kita mengambil tema ini, sebenarnya bukan tema juga, ini merupakan sebuah sebuah kesaksian atau sebuah pengalaman atau sebuah cerita bagaimana para guru kita ini yang khususnya sudah hadir di studio adalah merupakan alumni dari pelajar-pelajar atau yang belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengangkat tema ini, indahnya belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari diskusi kita nanti akan banyak bercerita soal pengalaman bagaimana di sana, seperti apa, dan untuk antum nanti juga bisa bersoal jawab atau berdiskusi mengenai indahnya belajar atau nikmatnya belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk antum yang sudah menunggu dari jam 7 tadi, kita mohon maaf juga untuk keterlambatan waktu, dan insya Allah kedepannya kita akan mulai di jam 7 pagi insya Allah. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada, antum nanti bisa bersoal jawab di 081273355331 melalui telepon langsung atau pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan seperti biasa antum bisa menyimak kita di live streaming di Saudi Kampar Mengaji TV di Radio Robani langsung mendengarkan, atau di live streaming juga dan di Panggina Mengaji, serta banyak lagi channel dakwah yang insya Allah menyiarkan program kita ini. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita sahabat dulu para narasumber atau para guru kita. Assalamualaikum Ustaz Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz ya? Cerah sepertinya pagi ini Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kemudian Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Baik, kita seperti biasa sebelum kita masuk ke soal jawab di sesi kedua, kita hanya bagi program kita ini di 2 sesi. Insya Allah kita akan sampai di jam 9 nanti.
Sesi pertama kita akan berikan kepada para guru kita masing-masing porsi waktu lebih kurang 10 atau 15 menitan paling lama. Nanti kita akan buka sesi kedua, lebih banyak di diskusi atau ditanya jawab Ustaz. Baik, generasi Urbani dimanapun Anda berada dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita ini, kita ingatkan juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19, dan kita buka diskusi atau diktat kita pada pagi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, generasi Urbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada, kita langsung saja kepada mukadimah atau pendahuluan dari masing-masing guru kita ini mengenai tema kita, indahnya belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau indahnya belajar berarti kita menuntut ilmu di sana, pasti kita akan berbicara soal histori atau pengalaman. Kita akan awali dulu dengan guru kita yang sana dulu Ustaz ya, atau yang lebih lama dulu Ustaz. Baik, kita ke Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala dulu. Fadhil Ustaz, ini seperti apa pengalamannya Ustaz? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para masyayikh, guru-guru kita yang kita muliakan, Dr. Helmi Basri LCMA hafizallahu ta'ala, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA hafizallahu ta'ala, dan tak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang menjadi sebab terjadinya pertemuan kita pada pagi yang penuh berkah ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita diberikan keimanan, dan keimanan itu adalah modal yang sangat penting untuk kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bahwa iman itu memiliki banyak cabang. Di antaranya ada 60 sampai 70 cabang, bahwa seluruh lini dari kehidupan kita butuh keimanan. Mengurus diri butuh iman, mengurus keluarga butuh iman, apalagi ngurus negara itu lebih butuh iman. Dan banyak hal yang perlu kita pelajari dalam agama kita. Maka kunci dari keimanan itu salah satunya harus, supaya dia tegak kokoh, maka kita harus belajar. Yang menjadi sumber cahaya dalam kehidupan kita adalah ilmu yang akan mengawal keimanan kita. Kalau berbicara di kota Madinah, indahnya belajar di kota Madinah, maka saya katakan kita mengumpulkan dua hal, mengumpulkan kebaikan tempat dan kebaikan waktu. Kebaikan tempat adalah kota Nabi SAW, di mana kota yang sangat memiliki sejarah di dalam Islam, ibu kota kaum muslimin seluruh dunia. Dan Madinah, seperti mana didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi memandu kita agar kita mencintainya. Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah, jadikanlah ya kami mencintai Madinah ka hubbina li Makkah wa asyad, seperti kita mencintai Mekah ataupun lebih. Ini menandakan bahwa Madinah merupakan kota yang luar biasa, dan Nabi SAW mengajarkan doa agar kita mencintai kota-kota tersebut. Terlebih lagi bahwa tempat kota Madinah merupakan tempat akan kembalinya iman, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innal imana la ya'zir ilal Madinah kama ta'zirul hayyatu ila juhriha, bahwa sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah ya, sebagaimana seekor ular kembali ke tempatnya. Bahwa manusia akan berbondong-bondong datang ke sana, akan menginginkan banyak kebaikan, banyak manfaat di sana di kota Madinah. Maka inilah di mana belajar di Madinah kita mengumpulkan dua kebaikan. Yang pertama kebaikan tempat ya, dan yang kedua adalah kebaikan waktu.
di mana sebaik-baik waktu bagi seorang mukmin adalah waktu belajar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang meniti jalan, ya jalan ilmu, maka kemudian Allah akan berikan kemudahan baginya untuk meniti jalan surganya. Maka belajar di kota Madinah memiliki banyak keutamaan, dan diantaranya apa yang saya sampaikan, di mana kita mengumpulkan dua kebaikan tempat dan kebaikan waktu. Belajar di kota Madinah juga kita mendapatkan banyak uswah, banyak teladan, di mana kita diajarkan di kota Madinah, khususnya kami di Fakultas Usuluddin, Kuliatud Da'wah Usuluddin, yang fokusnya lebih kepada mempelajari akidah. Bukan berarti di Fakultas Usuluddin tidak mempelajari fikih, hadis, dan Al-Quran, namun yang akan menjadi porsi besarnya adalah kita akan disuguhkan di mana kita mempelajari banyak akidah, dan kita akan diberikan mata kuliah Al-Firq wal Adyan. Kita akan mengenal berbagai macam ya sekte-sekte dan pemahaman-pemahaman dalam Islam. Ada satu hal yang menarik ya, bahwa kita diajarkan di kampus tidak ta'assub kepada satu pendapat. Kita selalu dibimbing, diajarkan, diajak untuk senantiasa kembali maka Allah wa qala Rasuluh. Inilah yang akan membuat kita bisa berbuat dan beramal dalam agama ini. Maka apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, maka kita diajak untuk mencari dalil. Dalil yang tertinggi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak oleh para masyayikh, oleh para guru untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita bahwa ilmu itu 5 tingkatan. Tingkatan pertamanya memang adalah Al-Quranul Karim, dan tingkatan kedua adalah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tidak pernah diajari untuk ya menjadi orang yang kaku, menjadi orang yang tidak bisa bersikap tengah. Maka risalatu al-jami'ah mengingatkan kepada kita agar bisa membawa risalatul Islam rahmatan lil alamin, risalah al-wasatiyah, di mana kita memiliki sikap tengah, tidak ghulu dan tidak tafrid. Ghulu kita berlebih-lebihan dalam menyikapi satu hal, dan tafrid ya kita mungkin meremehkan, bahkan mungkin merendahkan sesuatu. Makanya di dalam Islam kita para masyayikh diajarkan dalam bab keimanan, misalnya di dalam Islam kita kenal ada khawarij, ada murji'ah misalnya. Orang-orang khawarij selalu mudah untuk mentakfirkan orang, selalu mudah untuk mentakfirkan. Dan adapun orang-orang yang mengatakan bahwa ahlul maksiat itu dalam keimanan yang tinggi dan utuh. Kita diajarkan oleh para masyayikh, ya, oleh para guru al-wasatiyah. Kita memiliki sikap yang wasat, memiliki sikap yang tengah di dalam menilai seluruh perkara dalam Islam ini. Terhadap keimanan tadi, orang-orang yang bermaksiat ahlus sunnah, ya, kita diajarkan bahwa dia memiliki iman, tetapi dia juga tidak, ya, di saat melakukan maksiat maka imannya berkurang. Nah, inilah yang saya dapatkan, salah satunya bahwa diajarkan wasatiyah, dan kita tidak didoktrin dengan doktrin-doktrin bahwa kalian nanti pulang ke Indonesia harus menyampaikan ya apa yang ada pada negara ini. Memang kita diajarkan bukan untuk berkotak-kotak, ya, diajarkan untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita bersama-sama mencoba untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan bertemu di jalan kebaikan ini. Alumni manapun saya rasa, ya, maka kalau qala Allah wa qala rasuluhu yang diajarkan, dan tentu ini dengan pemahaman yang benar, ya, yang dipahami oleh para
as-sahabah, at-tabi'in dan tabi'in dalam bab Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mudah untuk bersatu dan kita akan mudah untuk menjaga lisan, karena Allah Subhanahu wa taala katakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Di antara ayat ini yang dikatakan Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa agama ini akan menyatukan kita. Kapan? Kalau dipahami dengan baik berdasarkan sumber yang benar. Jadi ini yang saya rasakan Ustaz, bahwa kita diajarkan wasatiyah, bahwa risalatul jami'ah itu membawa umat. Di antara bentuk yang kedua kita diajarkan firaq ya, al-adyan itu akan diajarkan berbagai macam. Kita harus mengenal sekte-sekte dan kemudian kelompok-kelompok dalam agama kita, dan dia akan berikan akidahnya masing-masing, kemudian diberikan dalilnya masing-masing, bahkan dijawab oleh para masyayikh kita. Yang kedua yang saya rasakan keindahan di kota Madinah, bahwa para masyayikh yang alim ar-rabbani, yang mereka mengajari tidak hanya mengajari teori ilmu, tapi kita dapatkan dalam kehidupan mereka bahwa ilmu itu menjadi bagian yang hadir dalam kehidupan. Saya di antara guru akidah Syekh Abdurrahman Shibal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, dan ini luar biasa. Kalau beliau ke kelas itu ya cukup membawa diri dan satu spidol saja. Ilmunya di sini semua gitu. Ilmunya di sini semua. Ya berdiri 2 jam di depan kelas menyampaikan ya maqala Allah wa qala Rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Kita diajarkan untuk bisa kembali kepada 2 hal ini dan dinukilkan perkataan-perkataan para ulama. Maka rasanya waktu yang 2 jam itu bukan waktu yang lama, tapi waktu yang sangat singkat. Ditambah lagi dengan simatnya, ya, penampilannya, dan diceritakan oleh teman-teman ya, oleh para masyayikh juga, bahwa ternyata di antara kebaikan beliau ini subhanallah, semoga ini menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak pernah meninggalkan salat subuh berjamaah di Masjid Nabawi dan di saf pertama. Ini kisah yang saya dapatkan dari dosen saya ini. Ini luar biasa. Jadi kita melihat wajahnya, saya sudah merasakan bahwa iman itu ada dalam dirinya dan tumbuh begitu. Dan kita senantiasa diajarkan ya bahwa iman itu dalam segala hal. Bahkan iman itu adalah sebelum Al-Quranul Karim. Itulah menjadi metode dari kurikulum kita. Sesungguhnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, namun karena waktu yang barangkali batasi, ya insyaallah akan disampaikan oleh para masyayikh kita yang lain. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk mukadimah ataupun sedikit pengalaman bercerita mengenai indahnya belajar di kota Nabi. Mungkin nanti kita akan perpanjang di sesi tanya jawab atau diskusi. Kita berikan kesempatan selanjutnya kepada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA hafizahullah taala, mana pula kisah beliau atau cerita beliau belajar di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para masyayikh, para pendengar yang ada di manapun berada, dan ikhwah yang bisa hadir di studio pada pagi hari ini secara langsung, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan semangat iman yang tinggi dan dengan kesehatan insyaallah yang prima. Yang mudah-mudahan semua itu kita bisa mensyukurinya dengan cara memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk senantiasa menambah dekat diri kita kepada yang memberikan nikmat. Tema kita pada pagi hari ini adalah indahnya belajar di kota Nabi. Alhamdulillah, salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pernah saya rasakan dalam kehidupan saya
itu adalah ketika diberikan kesempatan belajar di kota Nabi. Dan itu memang sesuatu yang didamba-dambakan dan diinginkan dari dulu. Ketika waktu masih di pesantren, ketika senior-senior termasuk Dr. Dasman sudah sampai ke sana, jadi ada semacam keinginan yang luar biasa agar bisa sampai ke sana juga. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu. Belajar di sebuah kota yang merupakan pusat peradaban dan awal dari semua peradaban Islam yang ada, baik di barat maupun di timur. Kalaulah dikenal ada peradaban Islam di barat, nanti ada peradaban Islam di bagian timur, itu semua akan berawal dari sebuah kota yang memang dibangun langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membangunnya bukan dengan semangat dunia, tapi dengan semangat akhirat. Maka doa-doa Nabi untuk Madinah itu selalu dikaitkan dengan Allah dan dengan akhirat. Ada orang membangun satu peradaban tapi semangatnya duniawi, maka dibangunlah gedung bertingkat-tingkat tapi nol ukhrawinya. Kalau Nabi tidak, bagaimana dia membangun sebuah peradaban tapi didominasi oleh semangat iman ukhrawi gitu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan innamal madinatu kalkir, gitu Ustaz ya, tunfi khabathaha. Sesungguhnya Madinah itu diibaratkan oleh Nabi kalau ada pandai besi yang bisa membuat berbagai macam alat, itu ibaratnya Madinah itu yang akan membuangkan karat-karat yang ada sehingga besi bisa berfungsi secara baik. Maka karat-karat peradaban yang ada hari ini yang sudah mulai bermunculan, ada karat-karat pemikiran yang sudah mulai bermunculan yang merusak peradaban, itu semua akan dibersihkan oleh Madinah. Karena Nabi yang mengatakan seperti itu Ustaz ya. Maka jangan pernah membenci Madinah. Kalau membenci Madinah dan ahlul Madinah, kata Rasul, itu azab Allah. Ada lagi yanma kama yanma'ul al-milhu fil ma', gitu Ustaz ya. Dia akan melebur sebagaimana meleburnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Dan itu bahasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam riwayat. Maka akan menjadi satu kebahagiaan ketika memang kita diizinkan untuk belajar ke kota Madinah. Dan saya yakin keinginan itu ada hampir pada pelajar-pelajar Islam. Cuma memang tidak semuanya yang diberikan kesempatan oleh Allah. Saya kalau ketemu dengan kawan-kawan kadang yang dari Mesir, dari Sudan, kalaupun mereka sudah berada di sana, ada semacam keinginan agar bisa pindah belajar ke Madinah gitu. Bahkan ada yang sudah sekian tahun dia di Sudan, tiba-tiba dia diterima di Madinah, dia tinggalkan ya Sudan itu. Walaupun sudah mau tamat, itu bukti bahwa ada pada keinginan banyak orang. Karena memang belajar di sana itu ya punya fadilah yang tak bisa kita dapatkan di tempat yang lain gitu. Bukan berarti di tempat lain tidak ada kebaikan-kebaikan, ada banyak kebaikan-kebaikan. Bahkan mungkin ada di sana tapi tidak ada pula di Madinah gitu kan. Kalau kawan-kawan ada di Mesir mungkin ada Sungai Nilnya, Madinah tidak ada Sungai Nilnya. Di Mesir ada Museum Firaun, di Madinah tidak ada Firaunnya, tidak ada Museum Abu Lahab gitu kan. Tapi ada yang di Madinah tapi tak ada pula di sana gitu. Ya disinilah kenikmatan itu bisa kita rasakan. Belajar di sana itu yang saya rasakan adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan dua hal juga selain daripada yang dikatakan oleh Dr. Hidayatullah. Pertama yang kita dapatkan adalah apa yang kita pelajari secara reguler di kampus. Yang kedua adalah apa yang kita dapatkan secara ekstrakurikuler di luar kampus. Dan tidak mustahil apa yang didapatkan secara ekstrakurikuler di luar kampus itu ya tidak mustahil, bisa saja lebih banyak dari apa yang ada di kampus. Bagaimana kita bisa
bermulazamah secara langsung dengan para masyayikh, para ulama-ulama yang kalibernya kaliber dunia, ulama-ulama besar yang memang mereka mengajar di Masjid Nabawi, halaqah-halaqah ilmiah yang begitu banyak di sana. Kita bisa mengikuti. Hari ini kita bisa ikut kajian fikih, besoknya kita bisa ikut kajian tafsir, hari berikutnya kita bisa ikut kajian hadis, macam-macam. Itu luar biasa. Dan yang tak kalahnya ya adalah kesempatan untuk bisa umrah kapan kita menginginkan, dan semua orang menginginkan untuk melaksanakan ibadah itu. Kita ketika sudah di sana, tentu kita sudah berada dekat dengan tempat melaksanakan ibadah-ibadah yang tentu saja fadilah dan keutamaannya sangat luar biasa. Itu kalau untuk yang ekstra ya. Kalau yang di dalam kampus, saya kira saya di Fakultas Syariah dari 96 sampai 2000. Jadi selama 4 tahun menyelesaikan program S1 di Fakultas Syariah. Yang paling menarik bagi saya di Fakultas Syariah itu adalah ketika kita mendapatkan taksil ilmu syar'i. Bagaimana kita diberikan pondasi dasar secara mendasar pada semua ilmu-ilmu syar'i. Tidak diajak dulu ke ruang pemikiran yang menerawang kemana-mana, tapi taksilnya ini yang paling saya rasakan. Dan itu yang basis itu yang sangat mampu membantu saya ketika saya sampai ke Maroko. Karena kalau sudah sampai ke Maroko itu sudah pemikiran-pemikiran yang diajarkan. Jadi kalau dulu kita belajar tafsir umpamanya di Madinah, itu tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya yang kita baca. Kalau sampai di Maroko, tidak tafsirnya yang kita baca. Yang diajarkan bagaimana Ibnu Katsir bisa menafsirkan. Jadi metodenya, saya kira menggabung dua hal itu menjadi penting gitu kan. Apa isinya dan bagaimana dia bisa menjadi seorang mufassir. Maka materinya bukan tafsir secara murni, tapi umpamanya manahijul mufassirin, manahijut tafsir. Jadi ada manhaj dari sisi orangnya yang dilihat bagaimana orangnya, dan ada manhaj tafsirnya itu sendiri tanpa membicarakan siapa orangnya. Jadi taksil ini yang dan itu sangat perlu bagi kita dalam pendidikan hari ini. Dalam kajian fikih umpamanya, kita diajarkan oleh dosen bagaimana memahami satu persoalan secara mendasar, bagaimana benar-benar dasar sebuah hukum dan dari semua mazhab. Dari semua mazhab, apalagi di Fakultas Syariah tentu saja lebih fokus pada ahkam, lebih fokus pada kajian fikihnya, itu porsi yang lebih banyak. Jadi 4 mazhab itu benar-benar diajarkan, bahkan ditambah dengan mazhab Zahiri. Ditengok satu persatu, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Abu Hanifah, lalu mana yang bisa diterjeh, itu akan diberikan pendapat yang lebih luas. Jadi saya agak heran juga ketika ada yang menganggap bahwa mereka tidak menghargai mazhab. Ketika dikatakan diajak kembali pada Quran dan Sunnah, dianggap sebagai orang yang tidak menghargai mazhab para ulama. Itu gagal total itu dalam memahaminya. Karena ajakan kembali kepada Quran dan Sunnah itu bukanlah berarti tidak menghargai mazhab, tetapi tidak mengedepankan dalam kehidupan kita ini pendapat mazhab, karena pendapat mazhab bisa berbeda. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau mazhab itu berbeda pandangannya dan mazhab yang lain? Apakah kita pertahankan juga yang lemah ini? Tentu tidak. Maka pada saat itulah bagaimana kita diajarkan mencari pendapat yang kuat, yang paling mendekati kepada kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun tanpa memberikan penekanan yang yang harus pada mazhab ini yang diperkuat, harus pada mazhab Hambali yang harus dibela. Enggak. Saya belum pernah mendengarkan satu pun ustadz yang mengajak harus kita bermazhab Hambali, tidak ada. Ya. Sebagaimana juga di sana tidak diajak kalian yang di Indonesia harus pakai mazhab Syafi'i, tidak ada juga.
Sampai di Indonesia lah baru ada ajakan-ajakan bahwa kita, karena kita Syafi'i maka kita harus berpegang pada Syafi'i. silahkan berpegang, hargai pendapatnya. Tapi ketika dia berada pada posisi pendapat yang agak tidak kuat dibanding yang lain, kita tidak boleh mempertahankan mana yang lemah. Dan itu bukanlah berarti kita tidak menghargai para ulama. Logikanya sebenarnya sangat sederhana. Dalam mazhab Syafi'i saja itu bisa berbeda antara imam dengan muridnya atau antara imam dengan pembelanya. Ketika berbeda umpamanya antara Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi yang selalu membela mazhab Syafi'i, kan ada perbedaan di antara dia. Kalau kita ikuti salah satu dari yang dua itu, apakah berarti kita tidak menghargai yang satu lagi? Tentu tidak. Nah, sama dengan itu. Ketika kita mengedepankan satu pendapat yang memang secara analisa dalil itu dianggap lebih mendekati pada kebenaran, itulah yang harus kita ikuti. Dan bukanlah berarti kita tidak menghargai dia yang tidak kita ikuti. Begitu yang selama ini diajarkan. Dalam akidah juga seperti itu. Di syariah bukan berarti kalaupun fokusnya ada pada fikih, bukan berarti tidak diajarkan akidah. Kami diajarkan akidah secara mendasar, bagaimana memahami konsep-konsep akidah sejalan dengan apa yang ada pada Al-Quran dan Sunnah. Maka secara mendasar betul mengembalikan apa yang dipahami dulu oleh para sahabat. Bukan berarti kita melompat tanpa menghargai. Jadi dari zaman sekarang kita melompat langsung ke zaman sahabat tanpa menghargai para ulama, bukan itu maksudnya. Cuma ketika terjadi dalam akidah kan juga ada masalah-masalah yang diperbedakan. Lihat manakah kira-kira yang mendekati kepada pemahaman yang lebih mendekati kepada kebenaran. Maka hal yang seperti itu satu konsep belajar sebenarnya yang memang harus kita pertahankan dan harus kita kembangkan. Maka agak heran juga ketika kita mencoba untuk menyebarkan akidah seperti itu, lalu dianggap akidah yang disebarkan itu sebagai akidahnya Wahabi. Padahal akidah itu sudah ada jauh sebelum Muhammad bin Abdul Wahhab itu ada. Bahkan dibuatkan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Ini sesuatu yang sangat mengherankan gitu. Bahkan yang kita pelajari itu adalah apa yang menjadi akidah para a'immatul mazahib al-arba'ah, akidah 4 imam mazhab, seperti tidak cenderung untuk mentakwil-takwilkan sifat-sifat yang berkaitan dengan zat Allah, bagaimana kita harus menerima apa yang ada pada Quran tanpa mentasbih, tanpa mentakwil. Kan itu kan Imam Syafi'i seperti itu. Ketika Imam Syafi'i pernah ditanya umpamanya tentang istiwa, makna istiwa itu apa? Istawa itu apa? Jawaban beliau, amantu bila tasbih wa saddaqtu bila tamsil. Saya beriman, saya percaya itu bila tasbih, tanpa ada satupun bentuk penyerupaan istiwa Allah dengan istiwa yang lain. Wa saddaqtu bila tamsil, dan saya benarkan itu tanpa tamsil, mencoba untuk mencari seperti apa. Jadi ada kesamaan nama tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Arash umpamanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ada arash di situ. Tapi ketika Allah menceritakan Balqis, Allah juga sebutkan arash. Kan ada dialog antara Nabi Sulaiman dengan Balqis. Datang Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman, lalu arasnya Balqis itu sudah dipindahkan ke istana Sulaiman oleh ahlul ilmi, allazi indahu ilmu minal kitab. Apa kata Sulaiman? Ahakaza arsyuk, apakah seperti ini aras kamu, singgasana kamu? Ini aras juga, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy, aras juga. Tapi jangan pernah membayangkan nanti arasnya Allah, singgasananya Allah, lalu sama dengan ini yang tidak boleh. Kita diajarkan betul itu, bila tamsil, wala tasbih, wala ta'til, semua diajarkan. Karena kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam semua mata pelajaran itu, yang paling saya rasakan itu ada pada taksil ilmi. Yang menarik memang tidak pernah satupun
ajakan untuk ta'assub seperti yang dikatakan oleh Dr. Hidayatullah tadi. Bahkan ada di antara dosen fikih yang ketika dia mengajarkan fikih itu lalu ditarjihnya kebetulan yang kuat pendapatnya pendapat Imam Ahmad, maka dibilangnya ar-rajih huwa qaulu Ahmad duna ta'assub. Duna ta'assub. Yang kuat adalah pendapat Imam Ahmad tapi bukan kena ta'assub. Karena Saudi itu memang cenderung Hambali, dia mengajar mungkin mazhabnya Hambali, tapi dia bilang rajih qaulu Ahmad duna ta'assub. Coba bayangkan. Jadi bagaimana kita ini tidak pernah diajak untuk berta'assub, tapi diberikan kebebasan, ambillah mana yang memang lebih kuat. Sebagaimana saya selama di sana juga tidak pernah diajak untuk melakukan kekerasan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, karena Islam itu adalah agama damai, agama yang memang menyejukkan, maka sampaikanlah Islam itu dengan cara yang menyejukkan. Ketika ada oknum-oknum yang mencoba untuk menggambarkan Islam secara sadis, itu oknum yang salah dalam memahami syariat Islam. Ada dalam syariat Islam itu jihad, tapi pahamilah mana jihad itu secara baik. Jihad itu ada tingkatan-tingkatannya. Di wajahidhum jihad dan kabira yang ada dalam Al-Furqan itu turun di Mekah. Padahal di Mekah belum ada syariat jihad, tapi sudah ada wajahidhum jihad dan kabira. Sudah diperintahkan jihad, berarti bukan jihad qital kan? Jihad itu ada tingkatan-tingkatannya, ada jihad bil amwal, ada jihad bil lisan, bahkan wabihima fajahid, bahkan kepada berbakti pada orang tua itu adalah bentuk jihad. Haji adalah jihad bagi seorang perempuan, macam-macam. Kalaulah hilang kata jihad ini dalam kehidupan kita, hilang semangat kita dalam beragama. Karena semangat beragama itu sebenarnya ada pada kata jihad, tapi jangan dimaknai jihad itu dengan bom, dengan menyerang, dengan apa. Itu salah dia di dalam memahami syariat Islam. Itu mungkin sedikit dari saya, dan insya Allah akan ditambahkan oleh Dr. Dasman. Jazakumullah khair. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk berbagi pengalamannya ataupun ceritanya indahnya belajar di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita ke Dr. Dasman, Anda ingatkan untuk antum semua generasi Robani ataupun pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita ini. Setelah nanti mukadimah atau sesi untuk Dr. Dasman, kita akan langsung ke sesi diskusi atau bertanya jawab di 081273335531, atau bisa bertanya langsung di laman media sosial kita yang sudah banyak disebar insya Allah untuk antum yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Baik, kita ke Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'alim, mungkin yang lebih lama, kalau setahu saya lebih lama di kota Madinah untuk belajarnya. Kita dengar cerita dari beliau atau pengalaman dari beliau mengenai indahnya belajar di kota Nabi. Fadhal Ustaz. Jazakallah khair. Kalau lama berarti lama ceritanya sih. Nah Ustaz, kita batasi saja. Nanti kita lama di diskusi Ustaz. Ya, karena beliau tadi zuhud, dia dikit-dikit ceritanya, terus bahasa panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mustaftahi bihamdihi wathana'i alaihi kullu amrin zibal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu bil ghuduwi wal asal. Thumma usalli wa usallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin karimil khisal azimil fi'al wa ala alihi wa ashabihi al-amthal wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'i wal ma'al. Thumma amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar Radio Robani 91,1 FM, para pemirsa melalui media Facebook live streaming dimanapun berada, sungguh menyenangkan ketika kita bernostalgia
apalagi bersama ashabul fadilah, Fadilatul Dr. Hidayatullah Ismail, Fadilatul Dr. Helmi Basri, hafizahumullah. Apalagi saya punya keistimewaan pernah jadi tukang masak mereka ini. Masya Allah. Iya, jadi tukang masak para ulama. Bayangkan, Masya Allah. Ya Ustaz ya? Tidak bisa dipungkiri, saya keluarkan nanti memori ya. Adalah satu kebanggaan bisa bersama-sama orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan saleh. Hakadha nahsibuhum. Saudaraku yang ada di Radio Rabbani, di Kampar Mengaji TV, dan para hadirin ikhwah yang hadir pada saat ini di studio. Terima kasih kepada semuanya. Bersyukur kita pada hari ini bisa berbincang-bincang santai. Jangan ada tegangnya, santai saja. Nah. Kita cerita tentang pengalaman, apa yang kita rasa dan apa yang kita lihat. Semoga bermanfaat bagi yang ingin mengingat-ingat atau yang ingin datang pula ke kota Nabi alaihi salatu wassalam. Sebenarnya saya orang yang tak mencapai cita-cita dalam hidup. Tapi saya sangat berbahagia karena semuanya mengalir atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika SD melihat gedung-gedung tinggi, melihat jembatan-jembatan kokoh, bangunan-bangunan megah, pernah ingin jadi insinyur, arsitektur. Ya mimpi waktu itu, keinginan, karena rasanya menjadi arsitektur hebat. Orang tak boleh buat, kita boleh buat. Gedung bertingkat-tingkat. Apalagi seperti sekarang pencakar langit sampai tingginya hampir 0,5 kilometer. Luar biasa hebatnya. Lalu setelah saya masuk ke pondok pesantren Darun Nahdhah Tawali Bangkinang, semoga Allah merahmati segala guru-guru dan buaya kami, ustaz dan ustazah kami yang hidup, semoga diberikan perlindungan sampai husnul khatimah. Dia yang sudah meninggal, semoga Allah besarkan pahalanya, Allah ampuni dosa-dosa dan tingkatkan derajatnya, dan semoga setiap ilmu yang mereka ajarkan kepada kami, mudah-mudahan mereka memetik pahala yang mengalir selalu. Amin ya rabbal alamin. Datang lagi keinginan untuk belajar ke negeri piramida, negeri yang disebut dengan Ummud Dunya. Ya, tapi Indonesia Abuha. Ibu apa ibu ya? Terjemahannya apa? Ibunya dunia katanya. Kata orang Mesir menyebut Mesir itu Ummud Dunya. Orang Indonesia tidak mau kalah, dibilang wa Indonesia Abuha katanya. Bapaknya Indonesia. Karena saya mendengar ada universitas tertua di dunia. Dan alhamdulillah lembaga ini telah Masya Allah memproduksi ulama-ulama berkelas, berkaliber internasional, sangat banyak. Di setiap fase episode perkembangannya, kadang-kadang pernah dipegang oleh Ubaidiyyin, Fatimiyyin, sehingga yang menjadi corong Syiah pula waktu itu. Dan pernah dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut As-Salafus Saleh. Lahirlah ulama-ulama besar juga di situ. Dan kadang-kadang dipegang oleh orang-orang sekuler dan sebagainya dan seterusnya. Tapi dalam perjalanannya waktu itu saya, seperti kata Dr. Helmi tadi, melihat senior kita jadi terobsesi pula itu ikut jejaknya. Saya lihat guru kita, ustadz kita Dr. Mawardi waktu itu, hafizahullah, ke Lipia Jakarta. Akhirnya saya ikut jejak pula ke Lipia Jakarta. Sampai saya di Jakarta, beliau ke Madinah. Teringin pula datang ke Madinah. Ternyata di sana ada Al-Jami'atul Islamiyah. Walaupun sebelumnya tidak sampai ke telinga kita rata-rata. Di masa itu belum setenar sekarang.
Akhirnya dengan izin Allah SWT dimudahkan, walaupun melalui proses yang cukup sulit waktu itu. Datang ke ikut tes muqabalah. Waktu itu saya tesnya di Medan. Alhamdulillah sekali tes dengan izin Allah dapat panggilan tahun depannya, dan luar biasa senangnya. Waktu itu kami yang diterima sebanyak 37 orang, dibagi ke 4 kelompok. Ya, disebut dengan usrah waktu itu Ustaz ya, oleh Ustaz Abdullah Baharmus hafizahullah. Ada usrah Abi Bakar Siddiq, usrah Umar bin Khattab, usrah Uthman bin Affan, dan usrah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Masing-masing ada amirnya atau kepalanya. Saya terpilih sebagai Ali bin Abi Talibnya sebagai kepalanya waktu itu. Awak kenek badan tapi Masya Allah, jadi ketua pula. Alhamdulillah berangkat ke Madinah. Kenapa kita tidak senang? Karena di situ Nabi mengukir sejarah umat manusia, mengukir peradaban. Walaupun pembicaraan kita tentang pilar-pilar peradaban belum kita masukkan sekarang, karena janjinya sekali sebulan kemarin. Insyaallah nextnya Ustaz. Nah, ini karena ada coming soon. Nah, Coming soon Ustaz. ada beberapa permintaan atau masukan dari pendengar dan pemirsa tentang pengalaman-pengalaman di Madinah. Waktu saya panjang kan? Boleh Ustaz. Nah, kalau pendek saya singkat. Nah, di sana Nabi SAW mengukir hidupnya yang indah, yang menjadi contoh, uswah dan qudwah untuk siapapun, muslim dan non muslim. Kalau mencontoh Nabi SAW pasti bahagia di dunia. Cuman kalau muslim bahagia di dunia dan akhirat. Tapi orang non muslim mencontoh Nabi mungkin bahagia di dunia, tapi di akhirat tidak. Para pendengar dan para pemirsa yang saya muliakan, sebelum para ustadz dan para hadirin di studio yang saya hormati, alhamdulillah kami datang ke Madinah terlambat. Setengah semester terlambat. Dan saya waktu itu setelah minta pendapat, melihat tidak ada orang Riau yang masuk fakultas hadis sebelum saya. Dan saya suka hal-hal yang menantang. Kata senior saya, fakultas hadis itu fakultas paling ngeri di Madinah. Ngeri materinya, ngeri orang-orangnya gitu. Tapi ternyata enggak juga ya, saya kan biasa. Justru saya yang paling manis senyumnya di antara kami bertiga barangkali. Jadi paling sulit. Kata mereka, kalau gitu saya suka. Karena di antara makanan yang saya suka yang pahit-pahit juga. Jadi yang pedas-pedas apa lagi? Nah, jadi yang manis-manis agak kurang dikit. Yang masin-masin suka, pedas-pedas suka, pahit-pahit suka. Yang manis kurang suka, takut kelebihan gula. Nah, akhirnya mau masuk hadis. Sampai di Lajnah Asia ditolak. Tidak boleh masuk hadis. Sebab Anda terlambat. Dan itu berat. Saya jawab, saya suka yang berat-berat. Anda nanti gagal. Saya bilang saya belum pernah gagal. Kalau gagal dipulangkan. Pulang kemana? Ke Indonesia. Alhamdulillah ke rumah saya, tidak takut saya. Kalau dipulangkan tempat lain kan tidak mau. Pulang ke Indonesia tidak masalah. Lama lagi kawan dah mulai belajar. 2 pekan lagi saya tambah terlambat. Menunggu. Karena saya tidak terima kecuali hadis dan harus tahun itu. Harus tahun itu. Alhamdulillah, walaupun diwanti-wanti oleh guru saya, senior saya, masuk hadis itu sulit, belajarnya sulit dapat kerja. Saya bilang, orang tidak bersekolah, mudah dapat kerja, masa kita yang sekolah tidak dapat kerja. Alhamdulillah, tamat S1, 3 tawaran kerja, termasuk jadi sopir. Iya serius, termasuk jadi sopir di Arab Saudi. Jadi kepala ketua yayasan,
jadi guru ngaji, dan jadi sopir pribadi Syekh. Ya. Ketiganya saya tolak, Ustaz. Saya tolak. Jadi direktur saya tolak, ketua yayasan di Sukabumi. Lumayan yang dikelola 14 hektar cuma. Wakaf dari wali kotanya. Kalau sekarang tonton pernah dengar Ar-Raya, ya, saya ditawarkan untuk jadi ketua pertamanya dulu yayasan itu. Yang apa? Setelah tamat, tapi tidak mau, saya mau lanjutkan S2. Mereka bilang kalau sudah S2 nanti Anda kan tidak mungkin bergabung dengan kami. Itu lihatlah saja nanti. Alhamdulillah selesai S2, lebih banyak lagi alhamdulillah. Tapi saya katakan saya ingin S3, tidak pulang sebelum S3, dan harus di negeri Arab, kalau bisa di Madinah. Sebab kalau sudah pulang agak lambat selesainya, Ustaz. Sudah pulang agak lambat. Baik ikhwani, para pendengar, para pemirsa dan saudaraku yang hadir di studio. Singkat cerita, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa 15 tahun di sana. Ya, dengan masa menunggu sidang, masa selesai sidang, masa menunggu registrasi untuk strata selanjutnya. Ini yang banyak menghabiskan waktu, Ustaz, ya, di Madinah itu. Dulu ketika jemaah haji datang dan berbicara komunikasi sama kita, berapa tahun di sini S3? Saya bilang 5 tahun. Lama sekali, Ustaz. Kami 2,5 tahun paling lama ada selesai. Ya, mungkin beda aja. Pas datang ke rumah, saya undang ke rumah, ditengoknya apa, Ustaz? Tesis S2 kan? Tesis S2 itu setelah saya fix, saya padat-padatkan, ya isinya hanya lebih kurang 1.100 halaman. Ditengoknya, ini tulisan siapa, Ustaz ya? Iya, ini tesis S2 saya, itu sudah dicetak 4 jilid. Nah, baru dia bilang, patutlah lama, Ustaz, katanya. Patutlah lama, katanya. Kalau kami di sana di Indonesia 100 halaman itu udah banyak, 150 halaman. Ini 1.000. Ya kalau 2 tahun 100 halaman berarti kalau 1.000 kali aja 10, 25 tahun baru selesai. Makanya banyak lambat selesainya sampai semester 15 kan. Jadi tadi sudah diceritakan oleh Fadilatul Syekh Hidayatullah, Fadilatul Dr. Helmi Basri, bagaimana indah belajar Madinah. Pertama memang tempatnya tadi. Kalau Imam Malik rahimahullah ta'ala di Madinah itu di masa beliau tak mau pakai sandal. Di Madinah. Artinya kota Madinah yang sekarang pekarangan Masjid Nabawi itu. Sebab apa? Saya khawatir kaki saya menginjak bekas pinjakan Nabi SAW pakai sandal. Ini bukan syariat tidak, tapi dia ta'zim kepada Nabi SAW. Dan bila majelis hadis, bila akan membacakan hadis, dia pakai pakaian terbaiknya dan berwudu, bersuci, baru dia menyampaikan hadis. Dan banyak ulama hadis seperti itu, seperti guru Imam Syafi'i, Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Waqi' ibn al-Jarrah, dan lain-lainnya. Mereka tak mau menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Karena ini adalah wahyu, ta'zim kepada Nabi SAW. Nah, kita hari ini waktu belajar di Madinah diberikan tempat yang setiap hari kita membayangkan Nabi SAW. Bayangkan ketika kita berhadapan dengan Nabi, ya Dasman, i'mal kada. Mungkin tidak saya bilang, maaf Nabi kita tidak semazhab? Tidak mungkin. Lalu dikatakannya, qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kada. Tidak mungkin, oh Nabi, ini maknanya tidak sesuai dengan makna zahirnya. Nabi bicara dengan bahasa Arab yang langsung dipahami. Nah inilah kata orang Muarajale itu spirit inilah. Ya. Ini kata orang Muarajale saya. Nah bahasa Muarajale itu spirit ini, semangat ini yang ditanamkan dalam setiap materi yang dipelajari. Ini silabus Fakultas Usuluddin. Ustaz saya tidak punya, saya punya. Dulu dibagikan masing-masing nih, cuma dia hilangkan. Saya juga sudah hilang punya saya di hadis. Nah, mohon maaf Ustaz.
Sama, yang hadis saya pun hilang. Sekarang yang ini saya pinjam. Anda. Yang syariah saya punya juga. Ustaz Helmi mungkin dia hilang. Jadi kita memang seperti Dr. Helmi katakan, saya tekankan tadi bahwasanya di Madinah itu indahnya belajar di Madinah, kita tidak boleh ada doktrin. Tidak ada dogma yang dipaksa diyakini, tidak ada. Semuanya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu bisa dilihat bahwa di Madinah kurikulumnya jurusan apapun, fakultas apapun, ada 3 MKDU yang tak boleh tinggal. 1, Al-Quran, itu setiap semester. 2, At-Tafsir, itu setiap semester. Kemudian Al-Hadis setiap semester. Fakultas apapun. Nak jurusan lughah, nak jurusan usuluddin wa da'wah, jurusan hadis, jurusan syariah. Waktu itu 5 fakultas. Sehingga porsi Al-Quran, hadis, tafsir itu porsi paling besar. Dan itu per semesternya bukan 2 SKS, 3 SKS. Kalau dihitung 8 kali 3, 24 SKS. Saya buat perbandingan materi hadis misalnya di Fakultas Usuluddin di Madinah dengan jurusan ilmu hadis di negeri kita. Maka saya lihat di sini jurusan akidah di Madinah 1 semester nih Ustaz Hidayat dari jurusan akidah. Makanya kita dahulukan tadi beliau berakidah dulu baru belajar hadis. Belum belajar fikih Ustaz ya. Sebab ini penting karena manhaj Islam itu beriman dulu baru belajar ilmu. Bersihkan dulu keyakinan baru belajar ilmu. Kalau tidak nanti pada nyangkut semua. Ansangnya banyak sekali. Setiap diasih umpan, kena ikannya ditarik, nyangkut, putus. Seperti boleh bayangkan tadi itu. Taksilnya lah belakangan. Kadang-kadang tidak ada taksil. Ilmu yang bercampur-campur. Belum kokoh pondasinya, sudah dibangun bangunannya. Sehebat apapun, roboh. Itulah bedanya di Madinah. Saya tidak mengatakan satu-satunya benar seperti itu, tapi kayak saya menceritakan apa yang kami alami bahwa taksil itu Al-Quran, tafsir, hadis. Masih saya dapatkan untuk jurusan hadis di kita, atau tamat hadis ya, jurusan hadis atau tafsir hadis dulu, dan sekarang hadis namanya ilmu hadis. 1 semester paling banyak bisa 50 hadis itu dah angkat tangan itu. Angkat tangan. Sedangkan di jurusan akidah materi hadis per semester antara 250 hadis sampai 300 hadis. Ini ada bekatnya. Ustaz mungkin dah lupa. Dan itu ke kitab. Ke kitab. Kutub sita dengan syarah-syarahnya. Bukan ke kitab, bukan ke diktat. Seperti acara kita ini. Cuma nanti kalau acara diktat ini tidak banyak yang hafal nanti. Nah, tapi ke kita. Jadi taksil tadi. Demikian juga dengan tafsir. Ini guru tafsir beliau. Saya heran juga kok bisa menyeberang ke tafsir dia. Awak tidak bisa nih, memang hebat orang akidah ini. Memang. Bisa ngajar tafsir, awak tidak bisa ngajar tafsir. Jadi tafsir juga seperti itu. 4 semester, 8 semester kali 3. SK 3 apa 3 ya? 3 SKS. Demikian juga di syariah. Ini yang harus ini. Jadi ada taksil ilmi karena memang kurikulum ini disusun oleh ulama-ulama dunia. Yaitu itu waktu di masa kepemimpinan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Muftil Am al-Mamlaka, diundanglah para ahli ulama-ulama besar dunia. Yang saya hafalkan namanya hari ini diantaranya adalah Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dari India, Abdul Ala Al-Maududi dari Pakistan, kemudian dari Indonesia Profesor Dr. Mahmud Yunus rahimahullah,
Kemudian saya tak tahu Buya Hamka atau Muhammad Nasir ikut atau tidak. Kalau tidak salah Syekh Muhammad Nasir juga ikut. Kemudian dari dari Mesir seperti Syekh Mahmud Saltud, dari Irak ada Syekh Muhammad Amin Al-Misri dan Abdul Razak Afifi, dan dari Arab Saudi juga ramai, dan mereka menyusun kurikulum ini di waktu yang sangat panjang. Dan sengaja disiapkan fasilitas hotel berbintang 5. Kalau kita kurikulum cari hotel berbenteng, bukan hotel berbintang, hotel berbenteng, dan cukup 2 hari kadang. Itu pun difikskan, dipadatkan jadi setengah hari, lalu selesai view kurikulum. Dan tidak di-review kecuali dalam waktu sekali 50 tahun, paling cepat 100 kali 25 tahun. Sehingga kurikulum itu bukan uji coba terus setiap 2 tahun. Kemarin terakhir saya menjadi utusan zona Asia untuk review kurikulum per 25 tahun. Itu reviewnya memakan waktu lebih dari 1 bulan secara maraton, melibatkan seluruh universitas yang ada di Arab Saudi dan melibatkan para ahli, baik dosen, akademisi, pejabat, dan termasuk kita stakeholdersnya, kita yang mahasiswa. Saya menjadi utusan mahasiswa zona Asia untuk memberikan masukan-masukan terhadap kurikulum yang ada, menyiapkan kertas kerja ya sesuai dengan kapasitas mahasiswa kan. Dan tidak dalam waktu yang sebentar, lama. Jadi ini disusun oleh para ulama dunia, bukan disusun oleh ulama khusus Arab Saudi, tidak. Ada utusan dari Maroko, Syekh Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali, ada Syekh Abdullah Gannun, Ustaz ini paling hafal nama beliau ini, dari Fes ini ya. Abdullah Gannun, ulama besar sana, dan masih banyak nama-nama yang mentereng hampir dari seluruh belahan dunia Islam. Menghasilkan kurikulum ini. Alhamdulillah Bapak Menteri Agama kita yang sudah meninggal, Pak Mu'abdu Basyuni, itu adalah angkatan pertama tamatan Jamiah Islamiyah, angkatan pertama itu. Jadi bisa jadi menteri juga rupanya Ustaz ya. Nah, pas di generasi kita nanti jadi presiden. Ya jangan menteri lagi, presiden. Ya saya? Baik. Saya tidak tahu entah yang dia siapa di antara kami bertiga. Baik. Itu yang pertama. Dari sisi tempat, yang kedua tadi sisi materi. Dan alhamdulillah yang ketiga, materi kita diusahakan untuk tidak bercampur dengan ilmu yang membuat ragu. Ilmu yang membuat ragu. Apa ilmu yang membuat ragu? Yang sudah jelas jadi tidak jelas. Yang sudah qat'i menjadi zanni. Yang sudah diyakini oleh generasi salaf secara ijma' menjadi dibongkar ulang kembali. Sampai ada yang mengatakan meninjau ulang autentisitas Al-Quranul Karim. Ini judul Masya Allah luar biasa. Luar biasa, ini mengundang kekufuran ini. Terselubung di dalamnya. Antum kalau nak meninjau autentisitas Al-Quran, kalau mau benar-benar autentik, harus merujuk ke sumber yang asli. Referensi aslinya Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya bertemu dengan malaikat Jibril, atau setidak-tidaknya lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, Anda hanya akan membayang-bayangkan, mengira-ngira, merasa-rasa. Maka Al-Quran sudah jelas datang dengan jalan yang mutawatir. Jangan karena ada alasan, ada qiraat syadzah, lalu nak meninjau ulang yang mutawatir ini. Ini aneh bin ajaib. Ini mohon maaf, yang seperti ini memang di Madinah tidak ada. Madinah nggak ada. Itulah sebabnya akhirnya saya bersyukur kembali. Untung saya tidak mencapai cita-cita. Kalau sempat jadi insinyur dulu, saya tidak bisa bicara kayak gini depan antum. Akhirnya saya jadi insinyur hadis. Nah, insinyur hadis. Ya, kalau mungkin saya belajar ke tempat lain tanpa taksil seperti yang saya dapatkan di Madinah, maka akhirnya adalah bongkar pasang.
Tapi alhamdulillah di Madinah seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, kalau Ustaz Hidayatullah cerita tentang Syekh Abdurrahman Syibil, saya beruntung tak diajar oleh beliau. Serius. Karena sulit dapat nilai tinggi dengan beliau. Karena dia hafiz, dia ingin mahasiswanya hafiz seperti dia. Jadi dalil-dalil itu memang harus salah satu huruf itu kurang nilainya. Tidak ada, jarang yang dapat nilai penuh dia dengan beliau. Maka saya bersyukur beliau tidak ngajar saya. Makanya akidah saya lebih hebat dari saya. Iya, karena gurunya lebih hebat. Nah, tapi guru saya lebih tenar. Guru akidah saya Syekh Profesor Abdul Razak Al-Abbad. Nah, guru hadis saya ayahnya lagi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Nah, Ustaz mohon maaf Ustaz. Ini bukan karena banding-bandingkan guru nih, tidak. Tapi tentu saja yang di akidah lebih fokus belajar akidah lebih banyak dari kami yang di hadis. Jadi kalau tadi ada fakultas hadis, fakultas syariah, fakultas lughah. Nah, setelah yang 3 tadi, Al-Quran, tafsir, hadis, kemudian baru fokus ke jurusan masing-masing. Misalnya saya tentu, kalau Dr. Hidayat belajar hadis di jurusan akidah 250-300 hadis, saya tentu porsinya lebih banyak. Kalau dia belajar mustalah mungkin 3 semester, saya belajar 8 semester. Ini mustalah. Kalau dia belajar akidah, tauhid 8 semester, saya mungkin 5 semester. Itu aja bedanya. Dr. Helmi belajar fikih 8 semester, saya belajar fikih mungkin lebih banyak dari jurusan fikih sini. Ini mohon maaf ya, jurusan fikih sini. Jurusan fikih sini berapa semester saya? 5. Nah, kurang dari 5. 4 mungkin semesternya. Tapi saya akan belajar fikih di hadis itu 6 semester. Nah, yang kelima yang ingin saya sampaikan, seperti sudah disampaikan oleh beliau, alhamdulillah kita tidak pernah ditekankan untuk memegang mazhab tertentu. Dan lebih dari itu, setiap awal semester, setiap dosen kami mengingatkan adab menuntut ilmu. Ini penting. Adab kepada diri sendiri, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada orang tua, adab kepada teman-teman, adab kepada para ulama dan guru. Nah, kalaulah kita disuruh menghormati syekh yang disebut rahimahullah, maka menghormati dia, menghormati yang orang jadi sumber ilmunya seperti Imam Ahmad, seperti Imam Asy-Syafi'i, pasti akan lebih lagi. Cuman menghormati tidak berarti mengkultus. Dan kami bukan teori, secara praktek kami saksikan bagaimana adab seorang profesor kepada ayahnya. Dilocui dia ayahnya, tahu dilocui? Pakai apa bahasa Indonesia? Dilocui sih, dilecut ya. Dirotan sama ayahnya. Dia sudah profesor doktor di depan mahasiswanya. Subhanallah. Tidak berubah wajahnya, tidak ada istilahnya tidak ada rasa jengkelnya, tidak nampak. Walaupun di depan kita mahasiswa. Ini subhanallah, kita aja dipanggil orang tua di depan teman mahasiswa, disuruh orang tua, malu kita. Enggak, dia enggak. Ini adab. Kalau kita dibimbing, sering dijemput oleh pembimbing ke kampus, diajak ke rumahnya, buat bimbingan di rumah. Di sini payah juga Ustaz ya, apalagi mahasiswi. Tidak boleh memang. Dia jemput ke rumah, bimbing di rumah. Jadi waktunya bukan hanya waktu dinas. Kapan saja silakan telepon. Kalau kamu tidak bisa datang sendiri, bisa dijemput. Tergantung waktu yang dia miliki. Nanti diantar lagi. Jadi betul-betul taghdu khimasan wa taruhu bitana. Pas berangkat dari kampus lapar, pulangnya dah kenyang. Karena kita tawakal betul tadi. Kalau ke rumah Syekh insya Allah pasti makan. Nah, silakan saya. Nah, ya mohon maaf. Jadi seluruh mazhab, kalau Dr. Helmi bilang tadi di fikih 4 mazhab, ya buktinya di sana dipelajari Majmu' Syarah Muhadzab, dipelajari Al-Mudawwanah, Syekh, dipelajari Az-Zakhir Al-Qarafi, dipelajari Raddul Muhtar, dipelajari atau Hasyib Ibn Abidin, dipelajari Al-Bidayatul Mujtahid. Semua mazhab masuk. Kalau beliau bilang 4 mazhab, kami 6 mazhab di hadis. Kami lebih pakih nampaknya Ustaz ya. Ya serius ini. Bukan 6 lagi, 7 mazhab. Karena kami belajar Nailul Authar, Imam Asy-Syaukani rahimahullah,
yaitu Syarhul Muntaqa Al-Akhbar. Beliau menukil selain mazhab yang 4, masuk Al-Zahiri, kemudian mazhabnya Al-Hadawi, mazhab Al-Ja'fari. Ini kan mazhab Syiah, Az-Zaidi, tambah lagi. Lebih banyak. Dan alhamdulillah, seperti yang beliau katakan, kita selalu diajak untuk kembali kepada landasan utama. Dan itulah ruhnya fikih itu. Bukankah dalam kitab fikih kita katakan, selalu para ulama menyebutkan, misalnya, wal qawlu fi kadza, wal hukmu fi kadza, hukumnya masalah ini. Pasti dalil pertama, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila terjadi khilaf antara hadis ini dengan hadis itu, mereka menguji lagi. Diadakan uji atau tes, apa istilahnya? Tes kesahihan hadis. Dites lagi mana yang lebih kuat. Kalau tidak bisa dijamak atau dikompromikan kedua hadis. Itu semua dipelajari, asbabut terjih, qaura'inut terjih, asbabul khilaf, thamaratul khilaf, semua dipelajari. Jadi kita dilatih untuk tafaqquh, tapi dengan cara yang sahih, bukan mengikuti hawa, tapi mengikuti pondasi-pondasi ilmu yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat. Walaupun mereka tidak punya buku, barangkali sampai di sini tamat, saya pulang ke Indonesia berdapat wasiat di di syahadah kita, ijazah kita. Ijazah kita isinya adalah wasiat untuk selalu bertakwa pada Allah. Kayaknya jarang ijazah yang seperti itu ya. Kemudian doa, semoga menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmu. Ulama al-amil ayasluka bi wal jami'atu iztamnahu hadhihi syahada. Tusihi bitaqwallahi azza wa jal wa tad'u lahu an yaslukallahu bihi sabilal ulama'il amilin. Dua itu, takwa dan mengikut jalannya para ulama yang mengamalkan ilmu. Tidak ada pesan Anda harus jadi corong Arab Saudi misalnya. Anda harus jadi corong apa disebut Ustaz Almi, saya malu juga nyebutnya sebab tidak pernah diajarkan di sana. Tidak ada pernah terucap dari lidah dosen apapun yang mengatakan Anda mesti bermazhab Wahabi misalnya. Tidak ada. Dan alhamdulillah untuk usulud dakwah mungkin di jurusan Syekh Dayat lebih lengkap, tapi kami juga belajar usulud dakwah bahwa diajarkan bahwa al-aslu fil muslimi al-adalatu. Hukum asalnya orang Islam itu adalah terjamin integritas dan kredibilitasnya terhadap agama. Tidak boleh langsung menuduh. Ini yang diajarkan. Dan adapun kalau seandainya ada yang berkarakter keras, ya, yang berkarakter lunak, itu semuanya Allah yang ciptakan. Ya, dimanapun ada karakter seperti itu. Baik yang tamatan di sini atau tamatan dimanapun ada yang keras. Tapi intinya yang keras ketemu keras, dia berdentang. Bagusnya kadang-kadang bukan kaji yang keras, tetapi adalah hati yang keras. Maka anda silakan memilih menerima dengan senang hati qala Allah, qala Rasulullah SAW, atau menentang dengan keras hati. Terima kasih. Ini pengalaman sedikit dan sangat banyak lagi. Mungkin nanti dikembangkan dalam tanya jawab atau nanti dalam majlis yang lain insyaallah taala. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dijauhkan dari segala hal yang mendatangkan mudarat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib jazakallah khairan dan barakallahu fikum untuk Ustadz masing-masing narasumber kita yang sudah memaparkan pengalaman-pengalaman beliau, indahnya belajar atau seronoknya belajar di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita akhirnya tersisa juga 30 menit ke depan untuk sesi bertanya jawab. Insya Allah sampai jam 9 nanti kita akan berdiskusi mengenai pertanyaan. Ini sebelum masuk ke pertanyaan untuk para ikhwah yang ada di studio, kita jawab dulu pertanyaan. Ini cukup unik pertanyaannya menurut saya, dan memang ini rata-rata yang ditanyakan oleh para pendengar barangkali atau pemirsa KMTV dimanapun antum berada. Silakan nanti menghubungi 081273335531 atau bisa langsung ke masing-masing laman channel yang menyiarkan kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kita ke pertanyaan dari
akhi kita tidak disebutkan tempat ini dari Muhammad Yunus di 0852 6396 sekian. Ini jika umur kita sudah seperempat abad, Ustaz. Sudah seperempat abad, tidak bisa bahasa Arab. Kemudian miskin harta, ini lengkap kayaknya. Apa bisa kita sekolah di kota Nabi, Ustaz? Ini. Fadal, Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhi yang bertanya atau ukhti yang bertanya? Tidak tahu? Hafizakallah wa hafizakillah. Kalau umur untuk masuk S1 memang dibatasi sampai 25 tahun. Waktu mendaftar itu umurnya 25 tahun, itu kesempatan. Berarti kalau sudah 40, nampaknya tidak ada lagi kesempatan ini. Kecuali Allah yang menakdirkan di luar aturan. Nah, kalau miskin, sebenarnya rezeki itu bukan hanya Ustaz Dr. Helmi juga punya ceramah tentang masalah rezeki ini. Rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya harta. Antum qanaah itu rezeki. Ya, kita dapat sedikit qanaah tetap bersyukur itu rezeki. Mau mendengarkan majelis-majelis ilmu itu rezeki. Punya teman-teman yang baik itu rezeki. Dan punya keinginan yang baik rezeki. Dan mau menikah juga rezeki. Kalau lama sekali miskin bujang cepat nikah. Mana tahu. Saya dulu sebelum menikah kurus sekali. Setelah nikah kewalahan pula gemuk sekali. Jadi rezeki saya gemuk itu setelah menikah. Nah, tapi kalau udah gemuk sebelum menikah, ini bisa saja kurus setelahnya. Tergantung keadaan. Wallahul musta'an. Itu jawaban. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mungkin kita ke ikhwah yang ada di studio, ada yang mau bertanya? Baik, fadal. Cek satu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, bagaimana pengalaman dengan kawan-kawan atau sahabat-sahabat para Ustaz ketika menuntut ilmu di kota Nabi? Misalnya kan ada tuh bermacam-macam negara ya Ustaz ya, entah dari Sudan, dari mana, bagaimana pula kesan dengan kawan-kawan ketika belajar di situ Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khairan untuk fadal Ustaz. Langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika tiba di Madinah, kami langsung di mahasiswa baru di Wihdah Tsalitsah kalau tidak salah. Karena memang yang menyebut kami guru kita Dr. Rasman dulu. Dan beliau Masya Allah banyak sekali perhatiannya ke adik kelas, ya, sangat membantu dalam segala urusan kita apa saja yang kita butuhkan. Nah, di tahun pertama itu satu semester kami di Wihda itu di lantai 1 dan 2 itu masih kita sesama Indonesia. Namun setelah semester berikutnya kita dipindahkan dan saya tinggal di Sakan Uhud. Kalau dulu ya saya Sakan Uhud, dan itu sampai selesai dari 2000 sampai 2004. Mustarah, Kasar Mustarah namanya, di itu sangat dekat areanya dengan Bukit Uhud. Kalau sekarang ini tidak lagi menjadi Sakan saja, sudah di zaman kami saja mungkin. Saya bergonta-ganti teman, dan memang salah satu keinginan saya juga ingin tinggal dengan berbagai teman dari berbagai negara. Dan saya itu tinggal pertama dengan orang Juzul Qamar. Beliau hafizul Quran. Beliau di Kuliah Syariah, di Kuliah Quran. Dan ya saya merasakan betapa memang dia santai, tapi Masya Allah Al-Quran itu hidup di dirinya dan murajaah luar biasa. Setelah beliau selesai, saya berganti bersahabat dengan sekamar dengan pemuncak di Fakultas Suluddin. Di zaman saya itu pemuncaknya dia. Saya termotivasi, saya ngajak dia sekamar gitu, karena bisa di request Ustaz, sekamar kita gitu kan, saya ingin tahu gitu ya.
Saya melihat ini setiap tahun kalau nilai 100 saja isinya. Dari semua mata pelajaran itu tidak ada yang di bawah 100 pemuncak dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Saya ya belajar melihat betapa memang sungguh-sungguh beliau belajar ya, sungguh-sungguh rajinnya luar biasa, nanya gitu kan, dan diskusi melihatlah bagaimana hari-harinya ya, memang serius, tidak ada cerita-cerita yang habiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, memang untuk ilmu saja dia. Dan saya duduk juga di sampingnya walaupun saya tidak pemuncak tapi alhamdulillah juga dapat Ustaz kan, kawan saya. Jadi dapat juga kita alhamdulillah kebaikan dari sahabat yang rajin ini gitu. Dan begitulah pesan Nabi untuk kita, kalau kita bersahabat dengan orang yang rajin, insya Allah kita juga ikut rajin, dan itu membuat motivasi saya. Dan memang perbedaan negara dan warna kulit juga akan menjadi mahal untuk kita. Kalau orang India tentu kalau masak ya sabar sajalah dengan aroma karinya gitu kan, seperti itu. Dan dengan teman-teman di yang Juzul Qamar tadi ya, biasa orang Afrika bagi musim dingin ya, kalau kita kulitnya tipis ya, musim dingin ya kita sudah tidak perlu AC tapi dia masih perlu AC, dan di situ kita butuh ya saling mengerti dan bersabar begitu. Dan banyak hal ya, bukan hanya mereka, saya juga punya sahabat dari Turki, dan Masya Allah ketika saya masih ingat ketika masuk ruangan di Kota Seludin, saya duduk di bangku pertama dan di depan. Memang saya dulu paling rajin duduk di depan syekh, itu artinya di depan dosen, itu saya mencari bangku yang paling depan. Dan sempat beberapa semester itu memang muzakirah, ada beberapa orang yang dikumpulkan termasuk muzakirah al-fakir ila rabbi ini. Jadi dikumpulkan muzakirah, kemudian ya dimuqaranahkan dengan berbagai teman-teman yang akhirnya kita akan menjadi dibaca muzakirah kita teman-teman begitu. Nah, begitulah saling melengkapi dan saling memberikan informasi tentang negaranya, kemudian memberikan banyak manfaat di dalam banyak hal begitu. Dan lagi-lagi kita rasakan memang begitulah persahabatan yang dibangun atas iman ya. Alhamdulillah sampai hari ini. Dan ada teman saya di Malaysia juga, dia mu'alaf dari Cina, dan alhamdulillah hari ini pun masih komunikasi. Yang teman saya dari Turki ini sekarang tinggal di Jerman, yang Malaysia, dan alhamdulillah masih ada kontak. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan persahabatan ini ya dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kumpulkan bersama di surga sebagaimana Allah kumpulkan kami dulu di kota Madinah. Tentu banyak hal ya. Dan saya bersemangat memang untuk mencari teman-teman yang ada di luar negeri yang memperluas ya persahabatan dan ya informasi tentang negara masing-masing gitu. Dan insya Allah banyak manfaat di samping kita kaya dengan wawasan kampungnya, dan juga kita dapatkan banyak pengalaman hidup dari masing-masing sahabat kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Saya rasa cukup untuk pengalaman. Baik, nampaknya memang perlu pengalaman masing-masing Ustaz kita ya. Baik, syukran jazakallah khair atas pertanyaannya. Tentu saja pengalaman itu akan sangat banyak sekali, dan alhamdulillah kita di sana itu memang ditekankan betul ukhuwah itu, persaudaraan sesama muslim itu, karena memang di situ ada ratusan negara gitu ya, 150 lebih negara yang berkumpul di situ. Sebab Jamiah Islamiyah itu memang dibangun dengan konsep untuk dunia Islam, maka persentase untuk dunia Islam selain Saudi lebih banyak daripada orang Saudi sendiri. Beda nanti sama Riyadh, sama kampus yang lain. Madinah memang khusus untuk dunia Islam, yang Saudinya malah yang jumlahnya sedikit. Iya, karena ditekankan ukhuwah itu ya kita terasa betul apa yang dikatakan oleh Nabi, la fadla li abyad wala li aswad, antara kulit putih kulit hitam akan ketemu itu. Di situ banyak sekali kawan-kawan dari Afrika kan. Ada satu kawan dari Mali atau dari Mali, namanya Karamokoturi. Karamokoturi. Itu kalau dia saat belajar fikih tadi itu
Pas Ustadz menjelaskan 4 mazhab atau 5 mazhab itu 3 warna pena di tangannya itu. Warna merah, warna hitam, warna biru. Qala al-Imam Syafi'i, lain warnanya itu. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i nanti lain lagi warnanya. Pas terakhir ar-rajih, lain lagi warnanya. Sampai kami semua minjam catatan ke dia. Kita yang satu pena ini tidak bisa mengikuti semua yang disampaikan Ustadz itu, tapi dia dengan 3 warna tadi ganti-ganti, warna hitam ambil lagi warna ini, selesai catatan sama dia. Dan memang dia mumtaz. Dia sama dengan nilai 100-100 tadi. Kalau di syariat dia pula tuh yang 100-100 hari itu. Kita yang kawan-kawan dia ini pas mau ujian pinjam catatan dong. Nih kata dikasih semuanya. Nggak ada istilah nanti kalau saya kasih kamu tinggi dari saya, nggak ada itu. Jadi benar-benar terasa ukhuwah, terasa betul bagaimana kita dengan saudara-saudara kita dari belahan dunia dibentuk gitu ya untuk sama-sama mengejar ridha Allah, dan belajar itu ditekankan sama sekali bukan untuk nilai. Sama sekali. Tidak, kalau mau nilai dari awal dosen bisa ngasih nilai. Tapi yang ditekankan adalah bagaimana bisa mendapatkan ilmu. Karena itu akan bermanfaat nanti di dunia dia setelah dia selesai kuliah. Ada banyak kawan-kawan yang punya pengalaman yang luar biasa saya kira. Dari Pakistan ada namanya Abdul Razak, Ustaz mungkin kenal. Dia itu ahli khattat. Tiba-tiba datang dia membawa hadiah, dibuatnya kaligrafi, nama saya luar biasa. Ini hadiah saya untuk kamu katanya. Saya tempel itu di dinding kamar saya sampai tamat. Sampai tamat. Luar biasa. Daud Trauri dari Mali itu jago bahasa Arabnya. Pas mau tamat itu dibuatkannya syair untuk saya, Ustaz. Tapi sudah lupa boleh syair itu sekarang. Jadi dibuatnya ini hadiah saya, kita akan berpisah katanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Jadi luar biasa, saya kira tidak akan cukup waktu untuk menceritakannya. Itu sekedar menggambarkan bagaimana kita dengan kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ditambahkan oleh Ustaz Dasman. Tidak mungkin Ustaz Hidayat punya pengalaman, saya tidak pula. Nah, tapi ini pada umumnya ya teman-teman kita dari negara lain itu yang mungkin dari sisi ekonomi, sosial kita anggap terbelakang. Anggaplah teman dari India, dari Pakistan, Afghanistan, atau dari Afrika seperti Nigeria, Kamerun, Senegal, bahkan Malawi sekalipun. Tetapi kenyataannya, saya kan ketika datang ke Madinah terlambat tadi. Satu angkatan itu ada 5 orang Indonesia yang lebih duluan datang. Dari awal sudah belajar karena tak diterima tahun sebelumnya. Persiapan bahasa masuk situ. Ternyata sulit sekali menembus ranking 1, 2, 3 tuh bagi anak Indonesia. Saya curiga, saya yang tidak pandai, soalnya di SD juara, di pondok juara 1 terus, sampai di Jakarta masih juara 1 juga di Lipiang. Sampai Medina kok payah betul. Ya Ustaz ya? Akhirnya terpaksa saya periksa. Karena setiap tahun itu ada namanya buku alumni. Catatan nilai ranking yudisium Ustaz ya, buku yudisium lah bahasa sekarang. Tamatan dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Untung teman saya orang Maroko punya koleksi itu. Jadi tidak payah-payah lagi nanya. Dari tahun angkatan pertama sampai angkatan terakhir dia punya. Entah bagaimana cara dapatnya, yang penting dia punya. Abdul Latif. Beliau kenal ini. Saya menamakan dia dengan Syaitanul Kutub. Setannya buku. Di mana sesondok buku tahu dia. Bukan hanya di Saudi, di Turki, di Irak, di Spanyol. Tahu dia. Saya kalau cari buku di pustaka, daripada klik komputer, di indeksnya lebih tanya teleponnya aja. Tip, ini buku di mana? Ah, itu buku ada di Fakultas Usuluddin. Di rak nomor sekian, baris kesekian sebelah kanan. Tahu dia. Sampai banyak profesor yang datang ke kamar kami. Saya sekamar dengan dia cukup lama, 3,5 tahun. Profesor nanya buku ke dia. Yang kadang-kadang awak pas sedang tidur, profesor datang, kan tidak dibangunkannya dulu. Akhirnya terpaksa ngumpet aja bawa selimut, pura-pura tidur. Dia orang nanya konsultasi 2,5 jam kadang.
dari jam 10 sampai azan zuhur, terpaksa pura-pura tidur. Awak di dalam selimut. Iya, dia kalau cerita suka panjang-panjang kan, suka panjang-panjang, sehingga kalau saya panjang-panjang cerita, penyakit dari dia saya dapat. Iya, ar-rajul ala dini khalili. Serius ini. Dia itu kalau ajak kita cerita, siap-siaplah. Tidak ada muzakarah lagi. Saya malam ujian manhajiyah di S2. Setelah Isya dia duduk sampai 12 malam. Akhirnya saya tidak baca apa-apa. Besok ujian. Kamu tidak perlu baca buku lagi katanya. Dikiranya kita sama dengan beliau. Tapi alhamdulillah lulus juga. Jadi intinya saya lihat orang Afrika sering jadi pemuncak. Seperti dia bilangnya. Ini dua-dua itu pemuncak orang Afrika semua ya saya. Nah, Afrika. Di angkatan saya di syariah juga Bapak Adam orang Afrika. Akhirnya saya jadi curiga. Saya yang malas, rasanya tidak malas sekali karena jarang tidur di bawah jam 12. Kalau waktu belajar mesti tidur di atas 15 terus. Dan masuk hari selanjutnya baru tidur untuk hari sebelumnya. Nah, udah biasa. Tapi kalau ujian enggak. Kalau ujian mesti tertib tidur, tertib makan. Makan tepat waktu, tidur awal waktu. Tapi jam 12 juga batas akhirnya. Baik, saya periksa. Ternyata memang sampai angkatan saya, ya saya tidak tahu setelahnya. Sampai angkatan saya, juga angkatan setelah beliau-beliau ini saya baca juga, mohon maaf. Sampai angkatan Dr. Helmi, Dr. Hidayat saya baca. Memang tidak ada mahasiswa Indonesia, atau hampir tidak ada mahasiswa Indonesia yang masuk urutan 1, 2, 3. Dan jarang juga masuk urutan 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya saya melihat, ini hipotesa saya, belum penelitian ini. Sebab saya konsultasi dengan kawan-kawan dari daerah lain itu, mereka rata-rata hafiz Quran. Masuk ke Madinah rata-rata hafiz Quran. Kita tamat pondok dulu, di masa kita kan tidak ini sekarang Ustaz ya. Untuk tahfiz, hampir di Sumatera secara umum hampir nggak ada yang hafiz. Hampir. Ada satu-satu aja. Susah cari hafiz. Kalau dulu musabaqah hafiz pertama kali itu banyak di naturalisasi dari Jawa. Jawa lebih duluan dalam masalah ini. Itu yang pertama, hafiz Quran. Yang kedua, mereka sistem belajarnya talaqi. Kalau tadi disinggung oleh Dr. Dayat, kita banyak melahirkan ilmi ulama metodologi. Sarjana bukan ulama, sarjana metodologi. Metodologi Imam Ibnu Jarir dalam tafsir, metodologi bahkan apalagi yang belakangan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dan seterusnya. Lebih parah lagi yang dari Sudi apa namanya? Muhammad Surur Muhammad Surur. Yang ahli pertanian tuh jadi ahli tafsir pula. Bukan Surur, Muhammad Syahrur. Nama orang Indonesia untuk masa lupa. Muhammad Syahrur jadi rujukan pula. Akhirnya semuanya metode. Jadi ahli metodologi, bukan ahli ilmu. Nah, mereka enggak. Teman saya orang Shinqiti, dia bilang tafsir Tabari dah tamat sebelum ke Madinah. Awak namu apa nonongo? Nama tafsir ini mungkin jarang kita dengar pun. Ya tengok, itu bukunya dalam lemari. Dilihat boleh, dipegang? Jangan jadi barang antik gitu. Allah musta'an. Teman saya dari Pakistan, dari India, dari Bombay, dia bilang, Kutubus Sittah itu sudah tamat dia baca dengan guru-gurunya. Awak seperti tadi juga, Sahih Bukhari pernah dengar, tapi dalam lemari. Dikunci sama guru, dilihat boleh, dipegang? Jangan. Dan seterusnya. Rata-rata mereka kalau belajar kitab dari awal sampai tamat. Kalau kita rata-rata kitab berganti, babnya itu terus. Di pondok-pondok di Indonesia hampir semuanya. Saya tanya, belajar I'anatul Talibin? Iya belajar. Tamat enggak? Enggak. Nanti ganti lagi dengan Bidayatul Mujtahid. Balik kitabut Taharah, kitabus Shalah. Paling tinggi kitabuz Zakah. Itulah ilmu kita. Oh, akhirnya saya paham. Rupanya kita dari sisi modal sangat kecil. Tentu untungnya juga kecil. Itu pun alhamdulillah sudah masuk kita 10 besar. Kalau enggak, ya Ustaz ya,
Alhamdulillah. Nah, di generasi setelah tamatan-tamatan dulu buat pondok-pondok tahfiz, ya, pondok-pondok hadis, Quran dan Sunnah, kembali ke manhaj salafus saleh, bahasa Arab dari pondok sudah mahir, bukan nahwu sorob. Kalau kami dulu nahwu sorob, dikira itu yang bahasa Arab. Sehingga datang orang Arab, kerja ustaz kami nyalahkan orang tu aja. Salah tadi, tetap pun tak buya baiki. Dan pandai nyobu ininya. Jadi menyalahkan pandai, mencari yang benar tak tahu, menyampai yang benar. Jadi bahasa tak jalan. Nahwu sorob hebat, balawa mantap. Mungkin hafal kitabnya, tapi berbahasa Arab tak bisa. Nah, beda bahasa dengan ini. Maka ini rahasia mereka berbahasa Arab. Nah, di angkatan-angkatan ini alhamdulillah sudah ada adik-adik kita yang sudah masuk. Bahkan ada yang kabarnya pemuncak ya, sepertinya di Fakultas Al-Quran sudah ada yang jadi pemuncak dari Indonesia. Ternyata memang sistem belajar kita selama ini hanya pada pemahaman, pemikiran, metodologi, itu pun juga setengah-setengah sebab terlalu ramainya materi yang dipelajari, sehingga ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berurat, di tengah-tengah dimakan kumbang pula. Allah musta'an. Mudah-mudahan ini jadi juga catatan bagi kita untuk selalu mereview kurikulum, tapi bukan sekali 2 tahun, sekali 25 tahun, supaya nampak hasilnya satu generasi dan betul-betul dikeluarkan biaya yang tidak sedikit. Jangan nanti hotelnya hotel benteng, tapi hotel bintang. Ya, kalau diinapkan di hotel bintang. Dan honornya jangan honor gharim, tapi honor saintis. Saintis dikasih 5 juta sedikit. Tapi kalau ustadz hadis dikasih 500, banyak yang ngomong. Wih, banyak sekali katanya. Mohon maaf dan terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah untuk pengalaman beliau-beliau ini, dan kita seperti, saya ngutip bahasa Murjalais ya, speechless, kita tidak bisa ngomong lagi. Banyak sekali pengalaman atau banyak lagi hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita dapatkan dari indahnya belajar di kota Nabi. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari 081273335531. Kita sudah hampir sampai di jam 9 waktu Indonesia Barat, karena kita berjanji tadi waktu jam 9 Ustaz ya. Dan sebelumnya kita sampaikan juga, kita turut berduka atau berbelasungkawa atas bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, banjir bandang. Kita turut prihatin untuk saudara-saudara kita di sana, mudah-mudahan diberi ketabahan untuk bencana ini. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ini saya gabungkan 2 pertanyaan, sepertinya senada dari hasil diskusi kita untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ustadz, ini pertanyaan melalui pesan singkat. Apakah boleh duduk di majelis ilmu dari Ustadz yang notabene-nya tamatan kota Nabi atau tamatan Madinah, tapi akidah tauhidnya mengenai Allah di atas arsy itu tidak sama atau berbeda pemahamannya? Kemudian pertanyaan senada dari WhatsApp ini bertanya bahwa ada isu dari beberapa orang yang juga merupakan pesohor di negeri ini. Beliau menyampaikan bahwa kalau menjadi ustadz Salafi Wahabi itu dapat gaji sekian puluh juta dari Madinah. Ini seperti apa tanggapannya Ustaz mengenai 2 poin ini Ustaz? Fadal Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala. Akhi yang bertanya, hafizakallah, yang paling mahal yang kita miliki agama. Kalau masalah dunia ini, orang kafir lebih hebat dari kita. Yang paling mahal itu agama. Dan agama ini dibangun di atas bahan baku yang asli oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Dan alhamdulillah Nabi diutus dengan bahasa Arab yang dipahami langsung oleh orang Arab. Maka mustahil kalau kebanyakan hal yang harus diyakini dengan bahasa yang tidak jelas. Makanya kaidah yang mengatakan ayat-ayat sifat mutasyabihat ini subuhat. Sebab masalah ijtihad saja Allah jelaskan dengan detail, yang masih boleh kita berijtihad. Misalnya masalah waris, masalah nasab, Allah jelaskan dengan detail, pada itu bisa diijtihadkan. Mungkin menurut orang Indonesia ini lebih aslah, menurut orang Arab ini lebih aslah, tapi Allah jelaskan. Mustahil masalah yang harus diyakini, yang tidak bisa diketahui dengan analogi, tidak bisa dengan qiyas, lalu Allah pakai bahasa yang samar-samar, yang mutasyabihan. Nah,
Ini yang jadi masalah. Oleh sebab itu, kata Muhammad ibn Sirin, seorang ulama tabi'in, bahkan disebut min afdalit tabi'in. Bahkan sebagian menyebutkan afdalut tabi'in. Muhammad ibn Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari mana kamu ngambil ilmumu. Dari siapa? Ya, dari siapa? Enggak. Walaupun ada kaidah unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Ya, ini konteksnya berbeda. Kalau seandainya yang berbicara itu yang lurus-lurus, ya kita lihat apa yang dia katakan. Kalau dia salah, kesalahan tiada ada yang tidak salah. Orang di jalur benar pun bisa saja salah. Orang yang jalur benar bisa salah. Saya analogikan dengan lalu lintas. Orang di jalur utama, jalur yang bebas hambatan, kadang-kadang juga terjadi kecelakaan. Gas yang salah tekan, minyak yang habis di jalan, atau masuk di jalur lambat padahal dia jalan cepat, atau dia jalur cepat masuk jalur lambat, dan lain-lainnya. Itu pasti ada kesalahan-kesalahan itu. Atau ngantuk ketika menyetir atau melewati batas kecepatan. Ya, dalam analoginya, ada orang di jalan benar tapi Masya Allah baru ngaji 3 hari sudah menjarah ustadz besar itu. Ya, Ustadz Dasman ternyata akidahnya masalah. Abang berapa lama ngaji? Baru sepekan. Mana ngaji? Di situ. Oh, iyalah. Subhanallah, 15 tahun orang belajar akidah dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga sebelumnya ada belajar akidah yang berdasarkan logika dan kira-kira. Dan kita sudah diberikan Allah kedua-duanya, ilmu mantik, ilmu falsafat, walaupun tidak seahli orang yang memang takhasusnya, tapi kita sudah punya dasar-dasar itu. Lalu kita katakan mustahil Allah menjelaskan bahasa tentang dirinya yang sifatnya bersifat khabariyah dan fi'liyah zatiyah Allah SWT. Lalu kita katakan ayat-ayat tentang itu, hadis-hadis tentang itu semuanya mutasyabihat. Ini bertentangan langsung dengan firman Allah SWT bahwa minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Yang isi utamanya Al-Quran itu adalah muhkamat. Nah, isi utama Al-Quran itu adalah akidah. Mustahil itu masuk ayat mutasyabihat, dan itu memang tak dikenal kecuali di kalangan khalaf. Sedangkan as-salafus salih mereka menganggapnya itu ayat muhkamat. Maka Ibnu Abbas ketika ditanya tentang ayat mutasyabihat, beliau mencontohkannya dengan al-huruful muqatta'ah, alif lam mim, kaf ha ya ain sad, alif lam ra. Ini yang dimaksud dengan ayatun mutasyabihat, bukan ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Malaka alla tasjuda liman khalaqtu bi yadai bal yadahu mabsut, bukan ayat ini. Oleh sebab itu, maka dalam hal ini kita juga harus selektif dalam mengambil ilmu, apalagi yang paling mahal dari segalanya itu adalah tentang keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dipastikan orang yang menyeleweng di akidah mudah menyeleweng di ibadah, mudah meringan-ringankan muamalah, dan mudah untuk melanggar akhlak dan budi pekerti yang mulia. Akan mudah. Makanya akidahlah yang dijadikan fokus dakwah Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Ini jawaban singkat. Nah, perlu ditambah lagi? Enggak? cukup Ustaz. Baik, cukup. Alhamdulillah. Mana tahu kan enggak? Kalau enggak saya tambah lagi. Yang kedua tadi pertanyaannya Mengenai nominal tadi Ustaz. Nominal. Dapat transferan ini. Memang antum enggak mau gaji? Siapapun berdakwah perlu dana. Siapapun berdakwah. Nah, apakah salah Ustadz dikasih amplop? Walaupun ini kan tidak ada amplopnya saya. Ini tidak ada amplopnya. Kalau ada yang mau kirim ke sini, saya terima. Nah, kalau produser kasih, saya terima. Tapi saya tidak akan lakukan sesuai pesan sponsor. Nah, andainya pun ada dana, misalnya saya diberi honor oleh universitas karena prestasi saya mumtaz loh. Salah? Saya ngajar di lembaga institusi, misalnya saya ngajar di UIN, dikasih gaji, salah? Apa salahnya? Jelas? Nah, kalaupun ada, orang Amerika juga kasih gaji kok ke orang-orang liberal. Pada yang ditebarkan adalah ini. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, antum telah buat fitnah. Antum telah berbuat fitnah. Kalau ada bawa sini, saya terima. Dimanapun.
Amerika kasih saya nanti dana untuk dakwah, saya terima, tapi saya tidak ikut pesan dia. Nah, jelas? Alhamdulillah. Ada yang mau kasih? Nah, hadirin, ada yang mau kasih amplop? Nah, kalau kasih aja, saya tidak masalah. Cuman kita dakwah bukan itu sasaran utama, dan itu dibuktikan nanti ketika ada yang gratis tetap, yang tidak gratis ambil juga, tidak ada masalah. Dan tidak pernah komplain pula, tidak pernah komplain sih. Ada ustadz masya Allah diundang ke Kwansing waktu itu, pakai mobilnya mobil butut pula, dikasih 300.000, dia bawa teman 2 orang pula. Cukup sih. Tapi diundang lagi setelahnya, datang lagi dia. Dulu ya, bukan sekarang. Dulu. Sekarang tidak tahu berapa. Jadi kemanapun kita perlu, ya. Kalau Abdullah bin Mubarak dulu, dia sengaja mencari uang terus, padahal dia sudah kaya raya. Sebab apa? Terbayang olehnya Sufyan bin Uyainah yang sejak kecil yatim. Terbayang olehnya Al-Auza'i yang dulu juga yatim. Sufyan Ats-Tsauri juga dulu yatim. Tonton juga harus berpikir seperti itu. Saya dulu tidur misalnya beralaskan rumput, kan, sampai basah oleh embun di waktu di Darun Nahdhah. Ya. Jadi proses itu, ya, kalau ada yang menghargai, salah saya terima. Ustaz sudah payah-payah dulu Ustaz. Sekarang saya kasih Ustaz mobil, saya kasih rumah tipe 400. Salah? Supaya Ustaz nyaman berdakwah. Salah? Ya tidak ada salahnya. Antum nak gaji saya 50 juta silakan, tidak ada masalah. Asal saya berada di jalan yang lurus dan benar. Kalau ada kasih tahu ya. Tolong kasih tahu. Ada yang pendengar tuh, yang pemirsa yang dihubungi nanti saya. Dihubungi aja, tidak ada masalah. Saya siap nerima lah. Tapi tidak pesan sponsor, tidak. Ya, tidak pesan sponsor. Wallahu taala alam. Mungkin ada tambahan lagi ya. Baik, jazakallah khairan. Fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit aja, saya hanya ingin mengajak para pendakwah, khususnya kita-kita ini Ustaz, dan juga para duat, para mubalik yang lain, agar tidak suka untuk menyebarkan fitnah-fitnah yang barangkali dia sendiri belum tahu hakikat yang disampaikannya seperti apa. Karena memang zaman kita ini zaman fitnah. Kebenaran itu semakin dikucilkan, yang salah akan dianggap benar. Dan Nabi dulu yang bilang itu kan, sanawatun khadda'at gitu Ustaz ya. Akan ada tahun di mana tipu-tipuan, banyak fitnah, itu sudah disampaikan oleh Nabi. Maka kita sebagai dai, duat, para orang-orang yang menyebarkan agama Islam, mari sama-sama kita sebarkan Islam ini sesuai dengan jalannya. Jangan menyebarkan fitnah-fitnah sesuatu yang belum pasti kebenarannya atau sudah pasti salah, karena ingin menghalangi sesuatu yang berbeda dengan dia. Nanti fitnah itu dari berbagai macam sisi, ada dari segi nama, ada fitnah kontennya. Dari segi nama juga, saya kira kita belajar pun tak usah sibuk-sibuk untuk soal nama. Ini nama-nama fitnah kan banyak sekali, Salafi, Wahabi, Wahabi macam-macam yang dituduhan. Saya yakin orang-orang yang memfitnah Wahabi itu, kalau boleh diistilahkan seperti itu, dia tidak tahu sejarah yang sebenarnya tentang Wahabi itu. Yakin saya itu. Hanyalah tuduhan-tuduhan. Kalau seandainya itu dituduhkan kepada Abdul Wahab ibn Abdurrahman ibn Rustum yang Khawarij dulu, silahkan. Benar itu, satu bentuk kesalahan dan kesesatan. Karena Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan. Tapi kalau dituduhkan kepada Syekh Abdullah ibn Abdul Wahab yang suka mengkafir-kafirkan, cari di buku mana dia mengkafirkan secara ta'yin. Dituduh pula orang-orang yang menyampaikan dakwah yang seperti itu sekarang juga suka mengkafirkan. Udah berapa orang dikafirkan oleh Dr. Dasman? Udah berapa orang dikafirkan oleh Dr. Hidayatullah? Kalau betul kita menyampaikan apa yang ada pada Al-Quran, ada yang pada hadis, lalu dibuatkan fitnah-fitnah yang macam-macam. Ada yang beredar itu dari salah seorang yang itu juga sebagai fitnah dan syubhat, yang mengatakan jangan pernah mengajarkan
anak-anak kalian dengan kitab akidah yang ditulis oleh Shalih Fauzan. Nanti anak kalian akan menjadi zombie-zombie, dia akan membunuh kita. Udah berapa orang yang dibunuh gara-gara kitab itu coba? Kalau yang Saudi dianggap sebagai Wahabi, udah berapa orang jemaah haji yang terbunuh saat mereka haji ke sana? Yang ada justru kebalikannya. Dilindungi, diberikan apa yang mereka butuhkan, bahkan lebih dari yang mereka butuhkan. Tidak pernah ada kekurangan di sana. Di kita aja pernah kurang air, tuh di sana tidak pernah kurang air. Di kita aja yang sering padam lampu sana sekian tahun kita di Arab Saudi tidak pernah mati lampu coba. Di sana yang sangat aman. Jadi kita agak geram juga dengan banyaknya fitnah-fitnah yang bermunculan, termasuklah yang tadi itu hanya berdakwah karena dolar. Saya nggak tahu kapan saya dapat dolar itu. kita bukan tidak suka, seperti yang dikatakan Dr. Dasman, dana itu sangat penting sekali. Nggak bisa bergerak kalau tanpa itu. Dan jangan dikira ulama-ulama dulu tidak berdana. Mereka bisa menghabiskan sekian ribu dinar untuk belajar. Jadi saya hanya ingin mengajak, mari kita berhati-hati, jaga lisan kita baik-baik. Ini lisan ini dipertanggungjawabkan ini. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun lafaz yang terucap oleh kita itu ada yang mencatatnya raqibun atid. Ada orang yang sengaja memfitnah-fitnah dakwah, mungkin karena berbeda dengan dia lalu difitnah. Kita mengajak semua ini, termasuk kita ini, jangan sempat menyampaikan fitnah-fitnah untuk hal-hal yang seperti itu, karena ada pertanggungjawaban. Apapun yang kita ucapkan itu dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini karena mengganggu ada sesuatu yang dia tengok sangat berkembang, dan kebenaran itu memang tidak bisa dibendung. Kita lihat perkembangan dakwah hari ini, betapa pesatnya orang semakin mencintai dakwah ketika memang berjalan di atas apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, dan mudah-mudahan itu berkembang terus. Sabar, kita yang menjalani itu harus menghadapinya dan sabar, karena itu tantangan. Tidak mungkin pula tidak ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan kita tidak berkembang jadinya. Jadikan itu sebagai yang bahasa Marjali tadi, melecut semangat, spirit, menambah spirit kita dalam menyampaikan kebenaran tanpa takut kepada apapun, meskipun ada ancaman-ancaman yang akan dihadapi. Itu sekedar tambahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kalimat mungkin ya. Naam. Fadhal Ustaz. Teman-teman semua, para kaum muslimin kaum muslimat ya. Husnuzan kepada saudara-saudaranya. Kita bangun dengan prasangka baik ya, bukan menuduh dan menuding, bahkan memfitnah. Husnuzan. Bukankah itu ajaran kita, dan bukankah itu panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita? Jadi jangan menggunakan istilah-istilah untuk mematahkan, bahkan mungkin memadamkan kebaikan yang sedang dikembangkan orang dengan berbagai macam istilah-istilah dibuat, dan akhirnya memang ya masing-masing akan melihat kepada apa yang diajak kepadanya. Yang diajak ini tidaklah kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya katakan di awal tadi ya, bahwa kalau masing-masing dari kita ini, inna hadhi ummatukum ummatan wahidah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa kalau masing-masing pijakannya kita benar, pemahamannya kita benar, dari manapun dia belajar, baik dari Madinah maupun dalam negeri ataupun dari negara-negara lain, kalau sumber utamanya yang dipegang itu adalah Quran dan Sunnah, dan dipahami dengan benar sebagaimana dipahami oleh as-salaful ummah, maka insya Allah akan satu dalam dakwah dan akan menjadi kokoh umat ini. Tapi ketika bahan baku tadi tidak sama, maka itu akan menjadi masalah besar dia nanti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan yang sudah kita gabungkan mengenai isu ataupun fitnah yang beredar mengenai dakwah ataupun para asatidz yang sudah berhasil menimba ilmu di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepertinya waktu memang menghukum kita, dan ini pesan dari produser, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah mungkin akan ada episode keduanya, mungkin part 2-nya ya. Nanti kita akan menyusul, kita akan ramu kembali insya Allah bersama guru-guru kita ini. Dan masya Allah dari kesimpulan tadi kita bisa mengambil bahwa tidak ada lulusan dari kota Madinah yang menghasilkan hal-hal yang menyimpang yang akan disebarkan. Bahkan tadi seperti diungkapkan, beliau-beliau ini mendapatkan wasiat di ijazahnya. Tidak ada ijazah yang seperti itu yang kita terima di negara kita khususnya untuk saat ini. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk ilmunya. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Untuk antum yang sudah bertanya, yang sudah masuk, insya Allah di kesempatan lain kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan antum dengan tema yang berbeda ataupun dengan hal yang berbeda dari tema kita sebelumnya. Nantikan episode selanjutnya di Diktat Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustaz di 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, juga di Kampar Mengaji TV. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.